Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, tim lawan dan juga hadirin yang saya hormati. Sebelum kita memperdebatkan mosi pada siang ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Andini dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya sebagai pembicara satu dari tim pro atau tim pemerintah. Tugas saya ialah yang pertama adalah menjelaskan kata kunci, yang kedua adalah mendefinisikan mosi, yang ketiga adalah menjelaskan mengenai latar belakang mosi, dan yang keempat adalah memaparkan argumen dasar. Hadirin dan dewan juri yang terhormat, mosi yang diperdebatkan pada siang ini adalah kualitas bangsa tergantung pada pendidikan. Dengan mosi tersebut, saya mendapatkan dua kata kunci yang menjadi dasar argumen saya. Yang pertama adalah kualitas dan yang kedua adalah pendidikan. Kata kunci yang pertama adalah kualitas. Menurut KBBI, kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, bagaimana, derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, mutu yang sangat dibutuhkan di tenaga-tenaga terampil. Kata kunci yang kedua, menurut kata kunci yang kedua adalah pendidikan. Menurut KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Saya selaku pembicara satu dari tim pro sangat setuju dengan mosi ini, yaitu bahwa kualitas bangsa tergantung pada pendidikan. Terdapat beberapa alasan mengapa saya setuju dengan mosi ini. Yang pertama adalah karena dengan pendidikan yang baik dan berkualitas akan menghasilkan generasi-generasi muda yang kompeten. Dan yang kedua, karena kualitas sumber daya manusia juga tidak hanya dihasilkan dari pendidikan formal saja, tetapi juga dari pendidikan informal yang menghasilkan tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya masing-masing. Bagaimana yang sudah kita ketahui bahwa negeri kita, yaitu Indonesia, semakin hari semakin kompleks terutama dalam bidang pendidikan. Terus terang saja bahwa saat ini negara luar menjajah kita tidak lagi dengan senjata atau semacamnya, tetapi dengan pemikiran, ide, hingga budaya yang sejatinya tidak cocok dengan bangsa bumi pertiwi. Bagaimana jikalau pelajar di negeri ini tidak cukup cerdas memahami itu semua? Maka perlahan mereka akan kehilangan identitas dan jati diri yang berimbas pada hancurnya generasi bangsa Indonesia. Nah, saya mengutip dari akademisi sekaligus pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Dr. M. Rusi Hombing, mengatakan bahwa tanpa pendidikan yang merata dan bermutu tinggi, Indonesia tidak akan memiliki sumber daya manusia yang unggul. Saya setuju dengan pendapat itu, karena dengan begitu Indonesia menjadi lokomotif yang kompetitif di tengah persaingan dunia internasional. Bagaimana yang kita ketahui, negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain sebagainya telah membuktikan bahwa pendidikan itu mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan memulai pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Dengan demikian, peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber manusianya, dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui penekanan pada bidang pendidikan. Itu artinya bahwa pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat berharga dan signifikan dalam meningkatkan kualitas suatu negara, tentunya juga bagi bangsa Indonesia. Bagaimana Indonesia akan mampu bersaing di kancah internasional jika tidak mampu menghasilkan generasi muda yang kompeten? Karena kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas itu dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa datang tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Pendidikan juga mencetak generasi muda yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional, yang nanti ke depannya mereka yang menjadi tulang punggung yang kuat bagi negara ini. Dari bidang pendidikan itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing, seperti ahli ekonomi, politik, agama, hukum, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, semua itu dihasilkan dari bidang pendidikan.
Bagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki cita-cita untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045. Program wajib belajar 12 tahun adalah salah satu jalan penggapaiannya, dan kompetisi pembelajaran pada abad 21 adalah hal yang harus diupayakan. Kesimpulan dari argumen yang sudah saya paparkan tadi adalah betapa pentingnya pendidikan bagi kualitas bangsa ini, apalagi bagi generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.